Kak Rufina Sekunda. Yes, I am. Ya. Seorang guru bahasa Inggris Ya. di SMP Negeri 3 Sungai Tebelian. Sungai Tebelian, Simpang Pino. Mm-mm. Nah, tapi kali ini kita nih ngobrol berkesah-kesah lah. Oh, ini namanya berkesah. Berkesah. Oke. Berkesah, tapi bukan ngobrol kakak Tentang seorang sekolah. guru, bukan. Oh, oke. Tapi dari sisi lain, nih kita lihat nih, udah banyak hamparan karya-karya dari seorang Kak Ina, ya. Pas tepat di tanggal 12 kemarin, Agustus ya kemarin. Ya. Oh ya. itu hari UMKM, ya Kak ya. Indonesia hari ya. UMKM Indonesia. Nah, ini salah satunya aku mengundang Kakak untuk ngobrol-ngobrol di sini. Gimana kabar Kak? Baik, puji Tuhan, cuman agak batuk ya. Tapi tenang, batuknya ini karena batuk. Aman, karena batuk cuaca. banyak makan buah. Oh gitu. Sintang kan lagi musim buah. Durian murah. Kemantan, keloto, manggis, udah lah, cocok. Jadi Campur baur kata Iya. orang ya. Oke. Aktivitas sekarang gimana Kak? Sekarang masih lah ngajar online. Oke. Kerja dari rumah. Dan nih sibuk posting-posting, foto-foto, jualan. Menciptakan karya-karya yang buat barang-barang luar biasa ini. nih. Oke. Ini aku nengok beberapa kegiatan kayak ada literasi digital dari Kominfo nasional ya, cybercrisis, literasi digital macam tuh kan. Iya, Kakak sempat juga terlibat jadi narasumber kan. Iya. Nah, di sini aku tertarik nih Kakak tuh ngangkat aku waktu itu sempat ikut temanya tuh Sandung. Digital budaya. Iya, digital budaya. Ya, nah, itu. Dan ini juga ini. Nah, itu aku sempat juga ngikutin beberapa kegiatan literasi itu. Nah, tapi yang paling menarik menurut aku Kakak mengambil satu tema yang menurut aku wah ini gila. Ya. Mempromosikan secara karya lokal atau produk lokal. Ya. Ke nasional nih, of course, gitu, harus secara tidak langsung nih, kan? Yeah. Mungkin banyak juga teman-teman kita juga udah sampai ke nasional. Nanti mungkin Kakak bisa cerita juga lah, ya. Nah, dengan cara-cara yang berbeda-beda kan. Nah, tapi yang aku kenal nih Kak Ina nih seorang ibu muda milenial yang biasa suka TikTokan. Ibu rempong. Nah itu aku sering sekali melihat story WA Kakak bikin kegiatan pembelajaran lewat TikTok, promosi juga lewat TikTok Apa enggak malu Kakak? Enggak dong. Gimana mengatasi rasa pede itu Kak? Gini loh, dalam segala hal, baik di dunia kerja, mengajar, jadi guru, atau saya jadi narasumber, atau jadi apapun lah saya selalu meletakkan how I feel, bagaimana saya merasa gitu. Jadi contoh misalnya buat TikTok ya. Kamu tahu enggak pengguna TikTok tuh di Indonesia tuh paling tinggi loh sekarang dari semua platform sosial media. So artinya saya berpikir begini, baik pembelajaran ataupun jualan itu kalau lewat TikTok tuh rasanya orang melihat itu enggak jualan, rasa kayak main. Jadi misalnya lagunya nih lagu apa ya yang sekarang lagi trending nih lagu apa tuh? Iya, lagu Korea tuh yang kemarin Kipli sempat buat itu kan lucu ya lagu itu ya. Jadi kalau diputar berkali-kali lama-lama kan orang lihat nih foto. Jadi secara tidak langsung ada satu kayak ini buat manggil. Apa ibaratnya sebenarnya secara tidak langsung nih terekam nih oleh si yang lihat kan? Gitu. Awalnya kan cuma dengar soundnya kan. Kemudian putar ulang lagi ya gitu kan, kita kan bisa gitu ya kalau nengok story orang, putar ulang lagi, cantik pula bajunya berapa ya. Secara tidak langsung tuh ada Kakak sisipkan promosi juga lah di dalamnya kan. Iya sebenarnya promosi, cuman dengan cara happy karena saya suka yang kayak gitu. Nah bicarakan tadi aku singgung tentang percaya diri Kak. Oh iya. Sebenarnya kalau dibilang aku orangnya paling malas tampil di kamera. Kan? Ya enggak pede ya. Karena kita memang bekerja di balik layar kan. Tapi coba berusaha untuk menguatkan nih. Mampu enggak nih aku nih gitu kan. Nah kalau Kakak ngatasinya seperti apa Kak? Sebenarnya sih Ren, dulu juga aku tuh enggak pede loh. Ya.
dari SD, SMP, SMA, kuliah tuh enggak masuk kategori anak yang apa ya, yang pede lah gitu kan. Jadi sampai banyak yang ngomong sebenarnya aku tuh punya potensi gitu kan dulu. Tapi kenapa enggak berani gitu? Sebenarnya gimana ya, pedeku itu mulai tumbuh ketika aku merasa menyadari gitu loh bahwa aku punya sesuatu. Dulu-dulunya orang udah bilang kamu tuh bisa, tuh bisa, cuman enggak ngerasa gitu loh. Pernah juga ditawarin dulu kan jadi MC misalnya, jadi penyiar gitu. Tapi rasanya tuh kayaknya enggak pandai gitu, kayaknya enggak bisa gitu kan. Nah, jadi cara ngatasinnya tuh sebenarnya memang intinya satu, kita tahu bahwa kita punya sesuatu. Kadang-kadang kan begini Kak, kalau kita bicaranya, kita tampil kan biasa dipuji, di apa ya, bahasanya ya kadang-kadang dari pujian dan juga ada juga yang bahasanya dia tuh nyinyir. Gayu ya. Itu pasti kan. Tetap itu kawannya. Nah, tapi kan hal-hal yang begitu kan yang buat kita biasa down apa segala macam. Ya banyak kan sih. Kalau cerita tentang itu pasti Ren. Dalam semua pekerjaan. Baik mengajar, baik jadi guru, jadi narasumber, jadi dan sampai juga jadi giat craft ini, kreatif ini juga nggak lepas dari nyinyiran, julid. Tapi I don't care, biasa aja gitu loh. Ya itu kamu. Misalnya kamu bilang produknya misalnya ndak OOTD lah rasanya ndak outfit of the day gitu. Terus mungkin ndak rapi atau apalah, macam-macam lah ya tanggapan netizen. Ya ndak apa-apa. Kita nggak perlu ngeresponnya harus misalnya orang harus menerima seperti maunya kita. Aku mau dipuji cantik aku mau dipuji bagus, nggak apa-apa. Ini dunia kok, emang harus tetap ada bawang putih, bawang merah. Paling enggak dari kritik-kritik tadi itu pelan-pelan kita perbaiki itu refleksi, kan, perbaiki. Karena kita pun sadar kita bahasnya enggak bisa maksimal 100% gitu kan. Proses. Oke. Nah, sekarang kita ngobrolin nih produk-produk Kakak nih. Ini sebelum aku bicara detail nanti bertanya detail tentang apa sih yang Kakak bawa nih ke sini nih. Sampai aku pun terkejut banyak sekali ya. Kan? Jadi ini Kakak bentuk promosi Kakak nih kan. Bak seorang model ya. Bak seorang model yang memperagakan dari fashion. Iya, fashion gitu ya. Sebenarnya malu sih kalau ngomongin itu, karena gini ya, basicnya kan aku bukan model ya. Banyak yang ngira aku tuh dulu mantan putri-putri darah gawai gitu, pageant gitulah kan. Enggak, aku tuh sebenarnya enggak pernah, enggak ada basicku confidence ya. Aku karena aku guru ya. Udah 12 tahun kan aku jadi guru, jadi ya mental berdiri di depan anak murid itulah bekalnya. Terus kenapa sih aku pede ya? Maksudnya kan aku nggak pakai model ya Ren. Benar-benar murni loh ya, kalau teman-teman cek di Instagram Ina Kreatif ibaratnya promosi gratis lah. Itu benar-benar suamiku yang aku jadiin model aku. Rata-rata sih aku kalau baju perempuannya rata-rata aku, kecuali ukurannya kecil jadi nggak cukup karena aku udah besar ukurannya. Nah, jadi kenapa aku pede, aku mikirnya gini, setiap orang yang nantinya memakai produkku itu akan merasakan Ina. Ini nih barang favoritnya Ina loh gitu. Jadi misalnya nih contoh dompet ini nih dompet favoritnya Ina. Jadi ketika dia pakai, dia ngerasa oh aku tuh seperti Kak Ina gitu. Ya ada refleksi lah ya. Maksudnya, mungkin kalau kita tahu modelnya badannya tinggi sekian gitu kan. Misalnya kalau cantik langsing gitu ya. Kan kita nggak pede mau pakainya. Tapi dengan Kakak ngebawa kan ya, aku juga bisa dengan body yang kayak gini lah, mama-mama kan pasaranku kan mama-mama kan. Nah, juga bisa ngebawainnya kan. Gitu. Jadi refleksi. Yang baru-baru ini aku tahu di feed Instagramku itu punya anak gadis cantik, model, tinggi besar. Tapi aku pede aja pakai baju dia karena memang pas muat juga sih. Tapi kalau di dia ya bagus banget baju itu. Tapi dan Randy percaya enggak? Justru kalau aku cuman foto gini, itu yang nge-like, nge-like sih pasti nge-like, maksudnya komen, cari hunting info ya bahasanya kan. Mungkin dapatkan pembeli yang tepat tuh mungkin harus dipakai. Dan itu harus dipakai di badanku. Kalau udah dipakai di badanku, orang yakin dan pasti langsung nanya. Ya karena kita biasa kalau beli di online gitu kan, ukuran baju kadang-kadang enggak sesuai dengan badan kita gitu ya. Dan aku buat baju nih, aku udah hitung juga sih Ren. Tapi yang pasti, kamu tahu buku nota enggak?
Ya, oke. Buku nota tuh satu buku tuh isinya berapa kalau yang kita cetak di percetakan? 50 50 lembar ya. 50 lembar. Nah, itu kalau untuk nota tuh aku udah pakai 6 buku. Dari selama kakak ini. Dari bulan Desember doang. Desember tahun 2020. Berarti baru sekitar berapa 7 bulan? 8 bulan. Itu aku udah ngabisin 6 buku. Di bulan Agustus ini aku buka buku yang ke-6. Oke. Karena Ina Kreatif itu lahirnya bulan Juli 2020. Juli 2020. Waktu yang aku tempo hari minta buatin. Ya. Yang kakak mau mulai ini kan. Gitu. Ya. Jadi mungkin sebelum kakak berani untuk ngejual ini produk, tapi kakak udah produksi untuk pakai sendiri gitu ya. Iya, aku memang suka pakai pakaian. Iya, suka pakai pakaian. Iya dong kan. Ya paling enggak ada kawan-kawannya, bagus minta bikin gitu ya. Nah, aku cerita ya Ren ya. Aku gak tahu kenapa. Nggak ada basic fashion designer nggak ya. Cuman emang suka gitu loh. Mungkin kayak apa ya? Aku tuh tipe orang kalau misalnya berpakaian, misalnya aku ada acara nih, contoh misalnya aku seminar atau diklat guru kan biasa. Aku tuh paling nggak mau diklat dalam satu hari, dalam satu diklat kan misalnya 3 atau 4 hari tuh akan pakai baju yang sama, no. Jadi kalau mau diklat aku paling rempong. Kalau aku masih sempat buat baju, aku tetap akan buat baju. Dan aku tuh nggak mau diklatku tuh kalau aku posting di sosial media, aku akan pakai baju yang sama. Tidak. Nah, awalnya kayak gitu. Nah, karena kerempongan kayak gitu kan koleksi pasti banyak kan. Nah, dari di tahun 2019 waktu aku dampingin Bujang Dara Gawai Daya ke Pontianak, nggak tahu itu kayak chemistry aja Tuhan kasih. Kan anak-anak ini kan tahu dong, anak-anak kan masih kuliah, rata-rata belum ada dong pakaian yang representatif buat nampilin budaya gitu. Nah, 2 koper pakaianku tuh dibawa semua. Sampai di sana untuk mereka tampil. Iya, untuk mereka selama apa sih istilahnya karantina ya. Baik cowoknya, ceweknya ya. Cowoknya baju suamiku. Karena kan biasa aku buat baju pasangan. Nah, begitu nyampe di sana, dilihat sama desainer kondang di Pontianak. Terus dia terharu apa? Sebut ya, siapa tuh? Waktu itu si siapa? Hadi. Yang dari Kapuas Hulu. Oh ya. Nah, si Hadi. Terus dia nanya, ini koleksi baju siapa ya? Kok cantik-cantik katanya. Aku waktu itu belum datang karena masih kerja kan. Aku nyusul 2 hari kemudian. Jadi aku gak sempat ketemu Hadi. Terus mereka bilang ini punya Mem Ina, guru kami. Dan itu memang kepake. Dan mereka memang mencuri mata semua juri. Ini bahasanya baju yang dipakai untuk mereka karantina tapi punya ciri khas tersendiri. Iya, tenun daya, corak insang. Nah, kayak gitu aku modifikasi baju-bajuku. Nah, dari situ awalnya sehingga aku mikir. Nah, waktu mereka putra-putri kebudayaan ke Bandung lomba juga bawa sama, 1 koper bawa pakaianku. Kakak mengangkat dari desain-desain baju kakak ini kombinasinya tadi ada tenun ikat terus ada corak insang. Nah, kenapa kakak memilih dan tertarik untuk jenis-jenis kain-kain tersebut? Ina Kreatif tuh satu yang harus kawan-kawan tahu ya, teman-teman tahu, sahabat bekesah tuh. Aku tuh lebih fokus jahitnya produk tenun dan motif khas Kalbar. Nah, boleh lah kalau misalnya tenun sambas misalnya kan, tenun kain kelengkang gitu, itu juga boleh aku terima kalau memang ada yang membuat, malah aku senang sekali. Cuman belum ada aja karena itu kain mahal kan. Nah, kenapa Randy? Karena balik-balik lagi aku tuh guru kan. Budaya tuh bisa hilang Ren kalau kita ndak pandai cara menjaganya. Nah, salah satu aku menjaganya dengan pakaian. Aku memilih produk UMKM fashion. Karena apa? Aku tahu benar. Karena aku tadi udah bilang kan, aku memperlakukan customerku, pelangganku tuh seperti aku. Jadi aku semua produk aku nih aku suka. Bahkan kadang-kadang aku ndak rela loh menjualnya. Kadang-kadang barang yang udah kita gitu, suka diminta, udahlah jual ya gitu diantar kan. Kakak masih sayang nanti yang ngantarnya. Aduh, penjual nih kok. Ya emang kayak gitu, boleh ditanya deh. Kapan-kapan Randy kalau ketemu sama orang yang pakai produkku nanya aja, pasti mereka akan bilang. Karena aku memang sayang, aku suka gitu loh. Nah, itu tadi dasarnya harus dari kita dulu yang promo suka budaya. Kan? Bahasanya kita dulu yang harus mencintai kan. I love Sintang, Kalimantan Barat. Mau dia motif Melayu, mau dia tenun ikat, mau dia batik corak insang. I love that. Itu identitas saya. Jadi ada satu kombinasi yang menarik juga aku lihat. Kain ini
ini dikombin dengan tenun ikat. Ya. Yang kita tahu itu ciri khas masyarakat Dayak ya Kak ya. Ini warna alami ya. Alami ya. Ini kunyit nih. Nah jadi kalau secara tidak langsung ada pesan gitu Pak. Yes, of course. Pesan yang disampaikan lewat sebuah baju atau fashion kan. Nah cuman ya itu balik lagi perspektif pandang dari masing-masing lah kan. Tapi kalau aku melingkung udah dapat pesannya gitu Pak. Harmoni. Jadi ini kan Melayu ya. Corak insang itu kan identik dengan Melayu ya. Nah ini tenun. Tenun itu kan sebenarnya adalah kain adat. Awalnya kan. Kenapa ada kain tenun itu kan kain adat. Itu punya subsuku rumpun Dayak Iban. Jadi kalau Iban, rumpun Iban itu tetap dia punya tenun. Mau dia Desa, Seberuang, Sekujang, Ibannya memang Ketungau Sesat, Mualang, dia punya tenun Ren. Cuman beda motif. Nah itu kain adat kan awalnya. Nah dengan berjalannya waktu kan ya mereka tetap menenun toh. Nah akhirnya pencinta-pencinta wastra termasuk kakak juga dulunya tidak suka karena kan kuno, horor kan apaan sih? Ya jadi ampun. Setiap motif ini mungkin ada cerita. Aku pernah dapat dari nenekku, tapi aku tidak suka gitu. Nah aku baru suka setelah aku mempelajarinya. Setelah aku terlibat dalam proyek-proyek di mana kayak Bujang Dara gitu kan. Ternyata bagus ya. Ya aku memang tidak suka kalau dia model hanya tenun aja gitu, full gitu aku tidak suka. Nah ternyata setelah aku lihat referensi beberapa blog kayak Didit Maulana kan, kayak Oscar Lawalata gitu kan. Aduh, ternyata cantik ya gitu. Nah itu mereka tuh banyak menginspirasi juga. Nah gitu. Keren. Jadi Kak, produk Kakak nih macam-macam model nih. Nanti mungkin Kakak bisa jelasin satu-satu nih. Apa-apa nih. Mumpung kita di sini. Ya ini memang satu channel yang bahasanya wadah juga, tempat juga untuk ya promosi. Gitu. Tapi kita memang membuat satu wadah ini buat produk-produk lokal. Nah ini yang coba kita buat, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kawan-kawan di rumah kan. Pastilah ya. Boleh Kakak jelasin ini apa nih Kak? Oke, tadi kan aku udah ngomong kan bahan dasar atau bahan baku dari Ina Kreatif itu rata-rata menggunakan tenun ikat Dayak Sintang. Nah tadi aku udah bilang juga itu salah satu untuk melestarikan budaya supaya kita ingat bahwa kita punya loh gitu kayak di tanah Jawa mereka dengan bangga dengan batiknya, baik batik tulis atau batik produksi pabrik mesinnya gitu kan. Nah kita juga bisa, kita punya, nah dikemas dengan versinya kita lah gitu kan, karena ini kan mahal ya Ren ya. Nah jadi berangkat tadi satu mau melestarikan itu, kedua di tengah pandemi ini kepikiran nggak kamu tiba-tiba tuh ada yang datang dengan muka bersedih minjam uang. Ya kalau sekali atau 2 kali mungkin anggaplah kita derma ya. Tapi kan semua orang punya masalah Ren. Semua orang punya kesulitan. Ini ekonomi hancur. Semuanya terdampak. Jangankanlah kita yang rakyat kecil. Pengusaha besar aja kacau kan. Sampai ada yang PHK. Saya berpikir kalau saya gak bisa kasih uang, saya bisa kasih jalan buat cari uang. Si orang ini nih. Orang tadi mau pinjam uang tadi nih ceritanya. Yang penenun ini kan tenun yang saya pakai ini. Ini saya mengambil penenun dari daerah Umin. Karena mereka kan mandiri ya, nenunnya di rumah kan. Masing-masing rumah tuh. Mereka gak dibina oleh pemerintah secara langsung. Beda dengan Insight Panjang kan. Kalau Insight Panjang kan memang dia udah menjadi kompleks cagar budaya wisata. Sehingga semua aktivitas mereka, ya saya gak paham ada sekian persen tuh dibiayai oleh negara lah. Nah ibu-ibu penenun itu saya bina. Ada sekitar 6-7 orang. Nah semua kain tenun mereka ini saya bantu jualkan. Dengan catatan ketika saya perlu kain, harga yang dikasih ke saya jangan sama dengan harga yang dijual. Randy paham kan? Paham. Ya dong, masa kakak harus bayar 1 juta. Harga reseller lah gitu kan. Harga terus reseller. Kakak nanti kan bayar lagi penjahit, bayar lagi kain. Nah jadi dan puji Tuhan mereka mau gitu loh. Dan saya berpikir gini Ren, produk-produk kakak ini laku itu gak lepas tangan dari doanya mereka. Gila, kamu bisa bayangkan di tengah pandemi tuh bisa menghasilkan 1 juta aja dalam 1 minggu. Itu enggak mudah loh Ren. Lagi pun gini Kak, kita ngelihat mereka bersih loh. Mereka pun palingan mengharapkan mungkin pas saat ada event atau pas sekarang saat siapa yang buat event? Kegiatan buat di luar acara. Ya kan. Tamu yang datang apalagi nggak ada kan, orang semua nggak boleh. Semua acara di blog. Jadi mungkin pun mereka mau jual secara digital, jual secara online pun mungkin sinyal mereka pun nggak ngerti juga. Ini mungkin mereka juga nggak paham akan menggunakannya. Terus target pemasarannya juga kan siapa gitu. Nah
Jadi itu. Ya. Kenapa dikemas nih macam-macam kan? Pertama dulu tuh masker awalnya. Nih contoh. Karena pas-pas kita susah-susah cari masker. Nah, awalnya tuh sisa-sisa perca. Aku kan banyak sisa potong kain bajuku kan. Awalnya aku buat untuk aku karena aku tuh kakak memang enggak buang ya? Enggak dibuang. Kakak simpan. Nah, jadilah masker. Mulai awal dari enggak pandai buat loh yang jahit nih. Itu try errornya banyak. Mulai yang dari ukurannya salah. Tapi buat aku it's okay. Semuanya aku terima. Enggak ada aku komplain, Ren. Aku tetap kita bayar. Iya, tetap ku bayar. Dia minta harga itu ku bayar. Nah, akhirnya kan sering posting, aku sering pakai gitu. Nah, itulah the power of sosmed. Itulah literasi digital yang benar tuh seperti itu. Jadi kemarin waktu aku ngasih materi di Kominfo itu aku bilang sebenarnya tidak masalah sih mau banyak konten hoax, konten sara tuh kan kita yang milih. Kita mau baca apa enggak? Nah, sekarang aku juga memilih gitu loh kan. Aku memilih kalau misalnya orang bilang nggak malu gitu Kak, jualan, posting-posting kamu kan pegawai. Kamu istri pegawai negeri, terus kamu udah ndak layak bah jualan gitu kan. Terus saya bilang, satu hal yang harus kawan-kawan Bekesah tahu ya. Ina Kreatif itu bukan tentang Ina. Tapi tentang 6 orang penenun yang menjadi kelompok tenunnya, tentang 8 orang penjahit yang menjadi penjahitnya. Jadi kalau kamu tambahin berapa tuh? 14. Ada 14 kepala Randy. Yang mendapatkan dampak dari label yang Randy buat. Mana dong labelnya? Mana nanti ada Ina Kreatif Sintang. So kamu buat tahun lalu kan? Nah saya terima kasih buat kamu. Kalau enggak dibuatin itu mungkin hari ini kita ini nih. Hari ini kita enggak di sini nih kalau enggak ada ini. Dan kamu ingat kan aku request harus ada tenun sama Cora Insang. Cuman idenya sampai situ. Iya. yang buatnya cuma idenya sampai situ. Tapi bagus. Ya syukurlah kalau kakak suka. Dapat gitu loh. Karena aku memang mau jual itu gitu loh. Nah Kak, jadi tadi balik cerita. Pekerja-pekerjanya ada 14. 6 orang yang aktif ya. Penenun. 8 orang penjahit. Nah, kalau secara ini kakak punya satu tempat atau memang secara ini? Mandiri, makanya mungkin masuk kategori UMKM. Karena benar-benar dibuat di rumah. Masing-masing ngandalin alat sendiri. Jadi kita bagi hasil. Jadi misalnya kakak ada dapat orderan antar ke penjahit ini, penjahit ini tanya dulu bisa buat enggak? Ini desainnya. Bisa buat enggak? Bahasanya freelance ya Kak? Iya freelance. Ya, freelance yang penjahitnya. Tapi secara orderan kakak tetap terus berjalan. Menyesuaikan. Pekerjaannya saya yang memilih siapa yang cocok dengan karakter desain saya yang seperti ini. Gitu. Nah, untuk promosi kakak selama ini seperti apa? Ini benar-benar murni sosial media. Sendiri. Nggak ada admin atau simpan di galeri atau apa gitu. Nggak ada. Belum sempat simpan di galeri. Nggak terkejar Randy. Begitu kakak buat mungkin udah dibeli orang. Iya. Gitu ya. Ada rata-rata made by request. Iya. Oh pre-order. Pre-order. Hanya dikit aja. Ini udah nggak ada sih yang stok, ready stock nggak ada. Cuman yang udah nggak ada. Ya. Yang pakaian nggak ada. Keren. Tapi aku salut sih Kak. Aku cerita sedikit lah. Memang susah. Waktu itu kami sempat kita bicara industri kreatif Kak. Di industri kreatif ini salah satu sektor adalah fashion kan. Memang waktu itu sempat juga susah mencari klaster dari teman-teman fashion, sempat menjajaki gitu kan, menjajaki kan, survei kan. Badan survei saya. Ngelihat teman-teman. Mungkin ada beberapa yang hanya sebatas hobi, hanya suka-suka kan, belum sampai berpikir untuk ini bisa menjadi profit kan. Nah, kita udah punya pelanggan tetap loh. Nah, jangan salah. Jadi kan secara tidak langsung ya sebenarnya di Sintang nih bisa dibilang ada teman-teman yang punya kemampuan di fashion khususnya. Ada gitu dong. Kan. Saya berani bilang. Dan kakak pun bisa pastiin kakak bukan yang orang berkecimpung di desainer. Ya, no I'm not designer, but I love fashion. Itu sih sebenarnya. Karena awal mula tadi kebutuhan hanya untuk pribadi. Iya. Kan? Kamu ke dunia fotografi, kamu sekolah fotografer? No. Tapi because you love that. Yeah. Yes, when you love something, ingat ya Randy ya, when you love something dan semua deh pokoknya yang dengar ya. Ketika kamu mencintai sesuatu, itu benar-benar cinta loh ya, bukan modus, bukan karena kita pengen pansos bahasa terkenalnya sekarang.
Tapi ketika kita mencintai sesuatu, lakukan dengan cinta. Lihat bagaimana cara semesta bekerja. Omset saya Randy, ini udah hampir 500 juta loh. Dari awal 1 tahun. Setahun. Iya. Kotor ya. Udah modal, lupa jahit semua dan semuanya. Dan itu tuh ngalir aja Randy. Saya tuh enggak ada bakat marketing, saya bukan sarjana ekonomi, saya bukan sarjana fashion designer, tapi karena saya suka, saya cinta. Dan di situ menurut saya ada doa. Doa gitu loh. 14 orang yang saya pekerjakan ini itu kan berdoa setiap hari. Ada yang menengadah tangan, yang sholat. Ada yang melipat tangan seperti ini, yang Kristen, yang Katolik. Itu doanya kan tempatnya sama, Tuhan. Mengucurnya sama. Jadi dalam berusaha, entrepreneur, saya nggak mau dibilang bisnis ya. Kalau entrepreneur oke. Beda ya. Itu harus pakai cinta. Kamu jangan ngitung duit dulu. Berarti jangan ngitung juga bahasanya untung besar dulu kan. Tapi juga di balik ini ada orang-orang yang juga membutuhkan. Mungkin orang kalau lihat, wih Ina kaya, Ina kreatif, orderannya banyak. Ya lu lupa, lu ngitungnya 500 masker itu punya aku semua. Enggak lah, itu kan punya orang penenun, yang kain tenunnya aku beli, punya penjahit, ya aku ada lah. Tapi kan bukan semuanya punya aku. Tapi aku yakin gak, aku percaya bahwa ketika kita berjalan sendiri, gitu, berjalan sendiri, dan ketika kita berjalan bersama dengan orang-orang di belakang kita, ini energinya lebih kuat. Berbeda nih antara kita berjalan sendiri dengan berjalan sama-sama. Mungkin secara keuntungan tadi, yang tadinya mungkin kita sendiri bisa dapat lebih besar, betul. Tapi beda memang. Aku pun yakin itu. Semakin gitu, banyak kakak maksudnya memberi kesempatan. Misalkan awalnya kan cuma 2 penjahit, itu beda Ren. Tapi ketika makin banyak, rezekinya tuh makin banyak, orderannya juga makin banyak. Karena berarti kan produktivitas kita tinggi. Yang biasanya kita ngerjain 1-2 minggu, tapi karena kita pasukannya banyak, 2-3 hari selesai. Sehingga kita posting terus. Baratnya stok ada terus lah kan. Iya, jadi setiap hari kita posting. Nah itu juga target marketing loh. Tapi itu juga salah satu kunci itu. Kan kita kadang jual satu produk di saat permintaan banyak kita enggak mampu. Ya kan? Nah ini yang juga pesan di sini mau pesan 100 dia enggak mampu produksi. Tapi di tempat lain bisa. Ini juga itu jadi masalah. Tapi kakak belum pernah sih, belum pernah kejadian. Belum pernah ya. Belum pernah. Berapapun orderannya kakak tetap terima. Tetap. Yang terakhir itu masker paling banyak kami buat pernah itu 650 masker. Itu kerjakannya hanya buat masker doang, tapi kakak bagi 3 orang keroyokan kerjakannya. Dengan catatan yang minta tuh jangan minta aneh-aneh, maksudnya nggak cerewet. Apa adanya kita. Nah, karena waktu itu pesanan desa-desa waktu itu banyak banget. Berapa lama tuh prosesnya 650 masker? 3 minggu. 3 minggu ya. Jadi 1 hari itu pakai target harus berapa lusin. Jahitnya gila. Nah tapi itu sebenarnya salah satu kok bisa dibilang pencapaian gitu pencapaian karena kita pun sadar kita mampu kan. Kita udah punya tolak ukur gitu kan di saat permintaan kalau banyak. Kalau 3.000 sih aku belum mampu deh. Kalau misalnya dia minta satu tempat itu minta 3.000 itu enggak mampu karena kan aku juga buat barang lain Ren. Nanti enggak terkejar dong buat yang lain. Tapi mungkin kalau misalnya ada permintaan kayak begitu mungkin kakak akan berpikir akan menambah alat. Yang pasti alat. Alatnya lebih Iya. canggih. Kalau alatnya udah semi digital kan cepat Ren. Sekali tarik langsung. Bisa 3-4 lusin. Alat potong tuh ya. Ya potong mesin yang udah tinggal kamu tekan-tekan tuh aja Bang. Ya, tapi bagaimanapun ya mudah-mudahan bisa tercapai lah. Amin. Ya, mana tahu bisa jadi lebih besar. Semoga lah ya. Namun proses dari yang kecil-kecil dulu. Ya saya pasti kan. yang pertama saya butuh tambahan anak-anak kreatif. Betul. Yang bisa mungkin bisa main, yang bisa jahit, yang pokoknya yang suka fashion lah. Paling tidak dia mau ya lo kan. Nggak usah bicara kau bisa apa lah lo. Tapi kau paling tidak dia sehe lah kalau bahasa kita ini sehe mengikuti prosesnya tuh bah. Kadang-kadang kan ya mungkin lebih banyak yang instan suka. Pokok tahunya udah cepat selesai apa segala macam. Nah, ini yang juga mungkin di saat ini yang kegiatan berkurang di luar bisa memanfaatkan waktu kan. Ya benar lah daripada nongkrong-nongkrong nggak jelas kan. Ada manfaat kan. Buat kayak gini nih, kayak gini ini kan kalung kan. Ini kan sial nih.
Oh iya, kalau misal mana tadi shell, kayaknya gitu tadi ada shell deh. Ada enggak tadi yang dipasang shell? Shell kayak enggak kombil. Misalnya kayak ini kan shell tenun nih. Ya. Ya biasa di kalung-kalung kalau ada pejabat-pejabat datang tuh ya Kak. Kan biasanya ibu-ibu kan malas. Nah, jadi kalau dibuat jadi kalung kayak gini, ini ada ibu-ibu yang sambil ngayun anaknya atau sambil nunggu beladang, kan bisa nganyam ini. Terus dipaduin kan jadi cantik. Tuh. Jadi nilai-nilai jualnya juga lebih tinggi. Orang Dayak kan identik dengan manik-manik kan? Nah, jadi dapet gitu loh. Nah, ini kalau buat ibu hijab, ini sampah loh, Ren. Sampah potongan nih Kak ya. Ini konektor. Konektor ini ya. Nih coba lihat. Nampak enggak di kamera? Nih. Tuh, Kak. Kamu bayangin saking cintanya saya. Jadi Ina Kreatif itu hashtagnya cinta dalam setiap potongan kain. Oh iya. Ini semua cinta, ini sakit loh nenunnya. Bukan setiap motif nih. Jadi sama saya melotot kalau disapu sama tukang jahit. Kamu tahu enggak itu mahal? Marah tuh kan. Nah, ini cinta dalam setiap potongan kain. Ini kan dah enggak bisa dibuat baju nih, dah pasti enggak bisa. Tapi kan bisa dibuat konektor. Iya, betul. Tuh. Ada nilai jualnya. Satu ini Randy, saya jualnya 10.000. 10.000 nih ya. Murah banget. Coba deh cek di online. Berapa? Tetap mahal kalau di online shop yang Instagram ya. Makanya laris sampai ke Jakarta, ke Jogja. Orang Jogja aja beli sama kita. Iya. Karena tenun ikat. Tenun Dayak. Keren. Siapa bilang yang kuno-kuno budaya kita tuh gak bisa dijual? Bisa. Justru sebenarnya barang-barang all tuh Kak. Rindu gitu Kak. Rindu barang-barang ini kan juga potongan nih, sampah tenunnya dikombinasi kayak gini kan jadi cantik. Gitu ya. Tapi tetap ada ininya, tetap ada. Iya, ada sentuhan aturannya nih. Iya, ada gitu polanya, kan. patternnya. Nah, ini kita mikir juga kan gimana cukup. Tuh ini kan potongan kain. Nah, ini sampah yang ini nih. Dirapihin, tempel ke sini. Tempel. Tuh. Makanya namanya kreatif. Betul. Dulu kan kamu nanya ngapa enggak krep-krep? No. Kreatif tuh ada maksudnya gitu loh. Krit. Jadi ini satu produk. Ini mungkin Kakak beli jadi kan? Iya, tasnya beli jadi. Kakak krit, Kakak desain kombinasi lagi dengan tenun ikat gitu. Iya, makanya murah Randy. Iya. Mungkin secara tasnya harga 30.000 dengan ada tambahan ini sentuhan ini. Ini yang buat mahal. Nilainya akan naik. Value. Ya. Jadi tenun budaya kita itu tadi yang kita anggap kuno, yang kita anggap ancient. Itu ternyata bernilai ketika kita tahu meletakkannya. Nah, menariknya gini Kak. Aku juga nengok Kakak kadang jual satu produk ini Kakak biasa menyelipkan satu cerita. Iya, itu kalau lagi rajin. Tuh, itu. Kalau lagi males? Ya enggak lah. Namanya. Nama produkku itu semuanya Sintang. Ini kan tunik nih. Baju kurung ya kalau kita bilang orang perempuan muslimah kan kalau Melayu, buat ngantor, buat undangan, buat jalan kan bajunya kayak gini. Kamu tahu enggak namanya ini apa? Dara Juanti. Dara Juanti nama. Yes. Dan Dara Juanti, teman-teman Bekesah, ini adalah produk best seller Ina Kreatif. Lebih dari 20 PCS dalam waktu 2 bulan saya jual. Itu kalau bicara sebuah baju Kakak berikan nama Dara Juanti itu dari mana Kakak berpikir? Mikir kan gini, apa ya namanya ya gitu. Terus kok mikir kan, oh ini kan baju Melayu, perempuan, bukan Melayu sih, saya juga pakai. Baju kurung. Maksudnya gini, pemikiranku gini, model menginspirasi aku buat Dara Juanti ini kan adalah baju kurung. Kalau ulang tahun Sintang, ulang tahun Pontianak, kita kan pakai kayak gini kan, bawahnya kain. Nah, kain kelengkang atau kain corak insang kan. Ini kan Sintang. Aku harus cari figur cantiknya Sintang tuh apa? Ya Dara Juanti. Kakak mengangkat sebuah cerita. Ada yang nanya, ada temanku nanya dari Bangka Belitung itu namanya Dara Juanti ngapa ya nah? Dara Juanti itu ratunya Sintang. Kakak ceritain. Ini ceritain. Katanya sih kata teman-teman, lihat kalau baju ini ku pakai itu emang cantik. Emang cantik, semua muji cantik dan itu best seller. Ini ya ampun. Ini kemarin baru aku pasang, temanku dari Palangkaraya tuh langsung DM pesan satu. Tapi dengan ciri khas ya begini lah dia. Iya begini. Nggak ada berubah secara ininya, desainnya. Kita hanya ganti tenun, ganti motif. Namanya tetap Dara Juanti. Tapi penempatan secara motif penempatan tenun itu tetap di situ lah dia posisinya. Di tepi gitu. Tapi secara bentuknya baju kurung gitu. Dan ini best seller sekali. Iya. Nah makanya itu yang jadi. Itu yang membuat
Dinar Kreatif tuh spesial. Nilai tambah. Nah, ada beberapa produkku itu aku kasih namanya Darah Muning. Darah Muning. Ya. Oke. Nah, Darah Muning itu kan terkenal sekali kan dari Serawai. Ya. Nah, itu sebagai wujud penghargaan aku ke ya suku mamaku. Aku kan orang Udanu bukan mama kan. Jadi aku pengen juga. Nah, kemarin ada kemeja itu cowok kemarin dipakai abang bagus. Pokoknya yang baru keluar ini aku kasih nama Bujang Munang. Bujang Munang. Nah, jadi kemudian ada kebaya. Itu kebaya kutu baru sih sebenarnya kalau fashion kutu baru. Aku nyebut namanya Kumang Panci. Kumang Panci. Kalau Kumang itu kan bahasa cantik perempuan Dayak Iban yang cantik itu kan Kumang. Pasangannya si Keling. Jadi kayak bujang dara tapi orang Iban nyebutnya Keling Kumang gitu kan. Itu ikonnya ada histori makanya Keling Kumang itu anunya kan pelindungnya nama mereka gitu nama itunya kan historical. Oke. Nah, Panci itu cantik. Panci. Itu bahasa Mualang. Dayak Mualang. Iban itu Mualang salah satu turunannya. Jadi ada cerita semua Ren. Semua tasku tuh ada namanya. Namanya sama sih, cuman kode aja. Namanya Putut Diri. Tahu putut? Kalau orang Melayu, orang Dayak bilang putut tuh yang kamu bawa. Kalau zaman dulu kan kain. Terus dimasukin. Nah, gini kan? Diikat terus kayak dalam film-film silat loh. Nah, kan dibawa. Oh, ya. Itu namanya putut. Pakai sarung biasa juga bawa gitu. Putut diri. Putut sendiri, punya diri sendiri. Jadi kalau misalnya, goodie bagnya berapa? Bukan goodie bag, itu kan bahasa barat. Putut dire namanya. Ya ampun, susahnya nyebutnya. Iya, biar kamu tahu bahasa Dayak itu putut dire, putut. Oke. Nah, terus ikat rambut. Ikat rambut habis Ren. Ikat rambut itu saya bilangnya jimat kumang. Jimat kumang. Jadi kalau pakai ikat rambut kan biasa kan cantik ya cewek-ceweknya. Nah, jadi biar cantik pakai jimat kumang. Kemudian kalau kalung nih namanya apa? Pencekak rekung. Kumang, ada kumangnya juga. Jadi si kumang tuh kan tadi kan karena berangkat tenun kan punya Iban kan. Jadi ya memang tetap kumang. Ikon kecantikannya gitu loh. Yang lain-lain tuh sebagai ya pesona lah gitu biar untuk mengingat budaya. Karena kan saya mau jual budaya kan. Makanya Dinar Kreatif cerita apa ya Kak ya? Bisa dibilang nama-nama tokoh ini ya. Menjual budaya. Nama tokoh budaya. Saya menjual budaya dikemas dalam bentuk fashion. Oke. Nah, ini kan masing-masing ini udah punya nama nih Kak. Kecuali masker ya, masker lah. Masa mau masker keling kan enggak masker benar. Mungkin kita tahu gini Kak. Jadi ada salah satu mungkin Kakak juga sudah tahu. Misalnya kayak dalam satu desain itu kan kita bicara hak cipta. Nah, Kakak berpikir udah ini aku patenkan gitu. Kepengen. Kemarin udah mulai survei kan yang ada Randy kasih flyers itu. Karena aku lagi sibuk sekali belum sempat mengurus tapi aku kemarin udah konsultasi mau mendaftarkan. Mau membuat izin gitu kan. Nah, supaya arahnya nanti ke hak ciptaku tuh bisa lah terjadi. Nah, karena aku lihat ini kan aku lagi proses evaluasi nih Ren. Nah, tapi sepertinya memang Dinar Kreatif bakal lama lah gitu. Harapanku sih panjang umur lah ya gitu. Karena ibu-ibu penenun pun yang kelompok yang bina itu memang sangat semangat gitu. Terasa gitu loh Ren. Kalau dulu kan nunggu hasil setoran dari galeri-galeri gitu kan baru mereka gajian gitu ya. Kalau sekarang kan hampir setiap minggu Ren. Jadi begitu aku udah dapat uang, udah ditransfer sama yang buat beli baju, udah bisa dibagi dong kan, ada dibagi ke penjahit, ada dibagi ke penenun kan. Nah, ada harapan aku ke sana. Mungkin itu juga ini sih Kak, step by step sih itu sebenarnya. Pelan-pelan lah. Step by step. Mungkin Kakak daftarin brand dulu. Setahu aku sih gitu. Daftarin brand Kakak, terus daftarin logo dulu kan, baru nanti hak paten dari masing-masing produk. Jadi kemarin mau buat izin usaha dulu kan, situs siupnya dulu. Nah, baru nanti arahnya mungkin ya itu mau ke notaris lah pasti kan secara hukum. Saya pernah dengar satu cerita tapi tidak tahu benar atau tidak. Mungkin Kakak pun kalau mungkin diluruskan. Jadi ada satu cerita motif ya Kak ya. Motif ini masing-masing nih ada namanya nih. Ada namanya. Terus motif ini dibawa ke daerah lain gitu kan. Aku lupa harus lihat catatan. Nah, ada daerah lain dan daerah lain itu yang bahasanya mengklaim. Ya kan? Siapa yang resiko? rugi? Itu resiko kalau enggak terdaftar emang gitu.
mungkin juga kita sampaikan pesan lah buat pemerintah Kak ya terkait dengan ini. Ya mungkin kalau ada informasi tentang hak paten atau tentang apa gitu perizinan kan mungkin gitu bisa disosialisasikan gitu kan. Jadi karena kita tuh kadang tuh karena kurang tahu enggak tahu. Kurang informasi sih Kak biasanya. Kadang informasi itu kita kadang udah lewat gitu kan. Nah, kadang-kadang memang begitu. Jadi memang rencananya gitu Ren. Jadi kan kalau udah kayak gitu harga juga pasti beda Ren. Karena kita udah naik grade kan. Itu dan saya kan membayar pajak. Ketika saya udah lengkap semua itu saya kan tetap pakai pajak. Nah, ketika udah pakai pajak, harga udah bersaing dong macam outlet di mall. Betul. Nah, balik lagi kan ini impactnya juga buat negara. Kan. Memang kita pun ketahui Kak UMKM ini kok bisa dibilang di masa pandemi yang paling survive. Iya, beneran. Dibanding ini kan. Benar. Perusahaan-perusahaan banyak yang PHK, macam UMKM nih yang masih tegar, masih tetap itu fight loh. Gitu. Penjahit itu sampai udah hopeless gitu kan. Ya tahu dong kan kalau kita kerja di tempat yang yang ibaratnya sangat maksudnya penghasilan itu ditentukan oleh kegiatan-kegiatan pemerintah. Nah, sedangkan ini enggak ada event. Dia udah mau pulang kampung, terus ketemu aku. Terus aku bilang sama dia, kamu kalau kakak ajak kerja sama, kakak buat kayak online shop gitu, bajunya ciri khas tenun, dan kamu yang jahit mau enggak? Nah awalnya kayak gitu. Dia mikir, ya enggak janji sih banyak gajinya, tapi kita bagi hasil aja, karena kakak enggak mampu, enggak berani janji gaji gitu. Jangan melabeli sesuatu itu buruk. Aku tuh dulu Ren, aku kan jurusan bahasa Inggris ya. So berarti aku lebih open minded loh ya. Aku kan literasi yang aku baca tuh luar. Of course. Jurnal-jurnal yang aku baca aja jurnal asing berbahasa Inggris kan. Bacaan aku tuh pokoknya laga lah. Cuman aku enggak mau ngelagak gitu kan. Karena memang enggak enak kalau laga tuh nanti orang enggak senang. Jadi aku enggak suka. Sampai waktu aku nikah adat juga aku marah. Apain sih harus nikah adat kayak gini? Please deh. Sampai pokoknya I don't like this. Bahkan perangkat-perangkat lamaran adatku tuh lengkap loh Ren. Dari gong, tempayan, piring pecah 1000, gelang, tembaga, batu temiang. Dan itu pun nilainya karena suamiku kan juga suamiku bukan tuh masuk aliran keluarga yang adatnya kuat. Jadi sama mertuaku nggak boleh kurang, malu kalau kurang. Jadi kamu tahu nggak? Lamaran adatku sampai pernikahan adatku tuh lebih mahal dari nikahan nasional. Iya karena barang-barang tadi itu ya. Iya. Bayangkan kita nikah catering kan. Aku nikah adat tuh sapi 1 ekor dipotong. Bulat Randy. Bayangin aku dan nabung buat beli mobil gak jadi. Karena suamiku bilang kita bantu orang tua buat nikah adat. Karena gak boleh gak nikah adat. Nikah adat 2 kali. Dan jadi aku tuh gak suka adat. Di saat itu pun kakak sebenarnya memberontak nih. Memberontak. Pokoknya semua aku gak suka. Tidak ada yang aku suka. Nah happening kayaknya Tuhan itu negur lah. Maksudnya kamu gak boleh kayak gitu. Kamu punya potensi dan apa yang terjadi sekarang Randy? Kamu lihatlah postingan-postinganku, semuanya berbau adat budaya. Itu sebenarnya aku enggak suka. Kalau aku boleh jujur, aku enggak suka barang-barang gini. Tapi akhirnya aku mengemasnya versi versi terbaiknya aku. Jadi tenun yang kuno, tenun yang enggak harus dibawa secara kuno gitu. Yes, kan? Jadi aku kemas versi terbaiknya aku. Jadi cerita-ceritaku di Instagramku, kemudian keterlibatan aku dalam dunia cagar budaya, itu aku kemas dengan versi terbaiknya aku. Nah ini aku lagi ngumpulin roh, aku pengen nulis buku. Dan buku yang benar-benar buku ya. Kalau kemarin kan hanya buku koleksi yang ada Randy Chat itu kan. Aku akan nulis buku. Cluenya kira-kira aliran budaya. Budaya ya. Dan seandainya nih kalau aku boleh punya kesempatan lagi untuk mengambil gelar master, aku pengennya terjun ke budaya gitu. Aku pengen nanti punya korelasi di mana konten-konten pendidikan pelajaran itu harus masuk unsur budaya lokal. Etno. Yes, supaya anak-anak tuh tahu. Coba deh Randy cek sekarang. Ini jangan-jangan nih mereka-mereka ini pun kalau ditanya makanan khas Sintang, khas Kalbar. Kue itu apa enggak tahu. Sayur lauk tuh enggak tahu. Tahu makanannya enggak tahu namanya. Mungkin cerita-cerita sejarah pun. Iya. Dan itulah Ina Kreatif. Dan itulah seorang sosok owner Ina Kreatif itu. Kenapa gitu? Karena I want to tell the words about Sintang, about West Kalimantan, about Borneo, about Dayaknis of course because I'm a Dayaknis. Tapi dikemas dengan versi modern. Bahasa anak zaman sekarang versi terbaik.
karena kita harus juga sadar gitu kan, sadar. Dan menghasilkan uang. Ya ketika orang-orang tua kita nanti tidak ada, siapa yang mau meneruskan? Kan begitu. Iya. Ya harus perlu ada regenerasi. Oke. Ya kan? Makanya. Ya terima kasih buat berkisah. Jadi rekam jejak digital aku ada kan, Ina Kreatif kalau mau dicari. Nanti 5 atau 6 tahun yang lalu lagi. Kemudian nanti ada anak-anak mungkin yang jurusan desain fashion designer. Oh, dulu ada deh namanya Ina Kreatif, mau lihat deh. Mungkin secara langsung anak-anak cucu-cucu kakak melihat benar. Kan? Mamaku dulu ini. Iya kan? Siapa yang percaya gitu bahwa aku tuh dulu kutu buku gitu, yang anak yang enggak gaul, enggak fashion, bisa dibilang enggak fashion lah ya. But now saya bekerja dengan hal-hal yang I don't like it gitu. Aku enggak suka aku enggak suka dunia fashion. Nah gitu. Tapi ini kenyataannya. Nah, kan? Nah harus bergaya-gaya seperti di TikTok itu, di Instagram. Ya gitu. Oke. Kak, harapan kakak ke depan seperti apa? Harapan aku semakin banyak lah ya yang terpanggil untuk membuat kayak gini. Jadi bukan menganggap pesaing sih ya. Dengan maksud supaya ya itu tadi produktivitas penenun meningkat. Kemudian pasti juga explore sintangnya naik. Terkenal. Dan meningkatkan perekonomian lah yang pasti. Jadi kakak menempatkan kompetitor seperti apa? Dengan biasanya kakak punya kompetitor dengan usaha yang sama nih. Mungkin secara kompetitornya menciptakan satu produk ya maaf mungkin bisa dibilang lebih bagus desainnya misalnya. Nah ini kakak menghadapi itu seperti apa? Kalau kakak sih sejauh ini nganggapnya ya pertama sih pasti ada juga rasa manusiawi ya. Waduh gitu, pasti waduh gitu. Tapi setelah dipikir-pikir ya nggak apa-apa. Indomaret sama Alfamart tetanggaan juga tetap laku kan. Tapi kakak meyakinkan bahwa seorang kompetitor sebenarnya kalau kita di dalam berkarya ataupun wirausaha begini, kalau tanpanya ada kompetitor membuat kita nggak kreatif, membuat kita ngerasa tidak ada pesaing tadi ini kan. Jadi berpikirnya juga mungkin dia baru langkah 1 gitu udah 10 gitu lah. Gitu kan. Kita udah mempunyai plan. Betul gitu. banget. Jadi sekarang Ina Kreatif ini juga nih karena udah ada kompetitor. Jadi setiap hari kakak berpikir sebelum tidur. Buka Pinterest, buka Instagram, buka website marketplace kan. Lihat apa ya yang menjadi. Nah satu yang mau, kalau buat teman-teman yang mau terjun ke dunia ini, satu, kamu harus rajin baca digital platform lah. Riset kan. Gak bisa. Kamu mau buat barang fashion tapi kamu gak ada cita rasa fashion gak jadi. Paling tidak ya punya referensi kan. Punya referensi. Tapi, dan personal branding penting. Kak, mungkin ada yang mau disampaikan lagi Kak? Enggak ada sih. Terakhir. Kayaknya kita melebar. Ya paling ini aja lah buat semua anak kreatif Sintang. Nah ini kakak ngomong sebagai orang tua ya. Gitu. Jadi jangan takut berkarya. Jangan takut untuk mengungkapkan ide-ide kreatif. Saya percaya anak Sintang banyak kok anak kreatif. Mungkin cuma apa ya caranya aja yang belum tertuang. Nah jadi saya mau berbagi bahwa when you have something, tell that, sampaikan, buat, and don't forget ketika kita berjualan juga harus tetap pakai hati. Jadi bukan hanya untung mau kaya cepat kaya. Ya memang sekali 2 kali akan orang beli. Nah jadi kreatif, tunjukkan in every part you are, place your heart. Simpan cinta hatimu di situ. Karena memang hukum yang paling terutama adalah cinta kasih. Jadi dalam berjualan juga pakai cinta kasih. Let's see how the universe come. Bagaimana cara semesta bekerja. Jangan mikir money oriented ya, kita enggak munafik. Saya juga suka duit kok. Tapi ya enggak semuanya tentang duit. Ada gitu. Tempat-tempatnya. Ya, itu pesan yang paling utama dari konsep Bekesah ini. Oke, luar biasa. Banyak pesan-pesan yang disampaikan oleh Kak Ina. Guru banget ya. Tapi sebenarnya bagaimanapun Kak, seorang pebisnis atau pengusaha dia perlu mentor Kak. Mau itu mentornya dia belajar dengan siapa lah bahasanya, tapi paling tidak dia punya mentor biar punya arah yang jelas gitu.
Tapi aku meyakini itu karena aku tadi bilang kalau kita berjalan sendiri powernya akan berbeda. Ya, mentor saya kalian. Ya. Teman-teman ngumpul. Enggak lah. Kan kita belajar dari mana saja, kapan saja dan dengan siapa saja. Mungkin lebih tepatnya gini, mungkin tempat rumah belajar. Tempat kita bertukar pikiran, bertukar ide gitu kan. Kadang aku juga yakin. Mentoring kan enggak mesti harus satu orang mentoring gitu, enggak. Definisi mentor kan enggak gitu. Karena kan mungkin ada ide-ide dari teman yang bisa kita ambil. Iya. Oke. Oke.